serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat, sahabat, dan semoga kita selaku umat beliau yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Baik, para sahabat-sahabat ikhwafillah, perkenalkan nama saya Fadli. Saya hari ini ditunjuk oleh panitia sebagai host dalam kegiatan iftar jamaah ini beserta rekan saya Haris, yang insya Allah beliau juga akan jadi host di acara talkshow dengan para asatid Yayasan Nahdlatul Iman. Tak kenal maka tak sayang, saya berharap kita semua bisa saling mengenal dulu. Saya kasih waktu 2 menit untuk saling mengenal satu dengan yang lain yang duduk di sebelah-sebelahnya. Karena saya yakin banyak sekali dari kita yang masih belum mengenal satu dengan yang lainnya. Pada para jemaah, waktu dan tempat saya persilahkan untuk saling memperkenalkan diri satu dengan yang lainnya. Dengan sebelah-sebelahnya saja, silakan. Doa, ini bagian dari ukhuwah, kita harus saling mengenal. Jangan sampai kita sama satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal, sehingga terjadi miskomunikasi di antara kita. Doa. Benar kan? Jadi kenal kan? Jadi kenal, Masya Allah. Ternyata baru tahu Pak Iqbal ini tinggalnya di Aira. Iya, Masya Allah ya. Tapi ini alangkah lebih baik lagi setelah berkenalan kita agak sedikit maju ke depan karena nanti akan ada saudara-saudara kita juga yang mau nyusul. Yang insya Allah masih ada beberapa puluh orang lagi dari list undangan tadi yang insya Allah akan hadir. Fadal maju lagi ya. Maju lagi sampai tiang juga nggak Ayo, apa-apa sampai tiang. mendekat. Tiang, terutama adik-adik ya, adik-adik di depan aja sini adik-adik. Adik-adik di depan yang sini, bagus biar kelihatan. Yang nggak nurut, yang nggak bisa dinurut disuruh jaga parkiran di bawah aja. Kalau nggak bisa diajak ini ya, suruh jaga di parkiran di bawah aja. Oke, nanti kalau ada adik-adik lagi yang baru datang, arahkan suruh di staff yang paling depan ya. Alhamdulillah. Baik, ngapain aja sore ini kita? Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan pembukaan dulu yang sebentar lagi akan dibuka oleh Ketua Yayasan Nahdlatul Iman, dalam hal ini oleh Khina Kiram Abu Azam, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan memberikan sambutan, dan juga ada sambutan mungkin dari tokoh sepuh kita yaitu Bapak Haji Muhasan, dan juga insya Allah ada sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana mungkin insya Allah. Seperti itu Baik, kalau gitu langsung saja karena waktunya memang sudah tiba di jadwalnya Pak Haryanto sebagai Ketua Yayasan untuk melakukan atau menyampaikan sambutan, langsung saja kita sambut. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ketua Yayasan Halawatul Iman Bapak Haryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Pembina Yayasan Halawatul Iman Ustadz Khalidin, yang kami hormati Ustadz Suherlan, Pembina Yayasan Halawatul Iman, yang kami hormati Ayah Hasan selaku tokoh di Desa Susukan, yang kami hormati pula Bapak RT 02 dan Bapak RW RT 06, RW 06, RW 02. Masalah. Mungkin ada yang mewakili. Udah berubah. Kemarin baru berubah. Yang kami hormatin pula saudara-saudaraku seiman, seislam yang bisa berkumpul hari ini, suatu kenikmatan, kebahagiaan yang kita rasakan bisa berkumpul bersama dalam rangka
iftar jama'i dan talkshow insya Allah nanti akan dibawakan oleh para asatid. Yang kami pula cintai para panitia dan para relawan yang telah meluangkan waktunya, mengorbankan hartanya untuk terlaksana kegiatan ini. Selanjutnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan ini. Allah iftar jamaah ini agenda dari Yayasan Halawatul Iman yang telah kita agendakan setiap tahunan. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa terus melaksanakan dan terus istiqomah. Selawat serta salam kita haturkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Untuk yang pertama kami sampaikan, Yayasan Halawatul Iman beberapa program yang sudah berjalan. Insya Allah hadirnya Yayasan Halawatul Iman memberikan manfaat untuk lingkungan kita. Salah satunya yaitu pengurusan jenazah secara gratis. Ada juga ambulan, ada juga BBM bersih-bersih masjid, ada juga kajian, ada juga RQ, ada RQ 1 di Citayam Elok, ada RQ 2 di Kincir, ada RQ 3 yang lokasinya mungkin ada di sebelah kita, ada juga TKQ yang ada di Gang Langgar. Alhamdulillah dari kegiatan ini semuanya berjalan, serta ada divisi-divisi yang bergerak untuk kegiatan ini, yaitu saat ini yang menopang salah satu kegiatan kita adalah divisi digital dan marketing. Ini meluncurkan sebuah produk untuk Yayasan Halawatul Iman, yaitu herbal, yang mana di situ ada madu, ada habatus soda, ada sari kurma. Mungkin nanti bisa ditanya-tanyakan ke panitia yang ada. Itulah salah satu yang mensupport dari kegiatan-kegiatan kita ini. Lanjutnya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para muhsinin yang telah mendermakan hartanya untuk kegiatan ini sehingga sampai hari ini bisa berjalan. Tak lupa kami ucapkan kepada para panitia yang telah meluangkan waktunya, pemikirannya, sehingga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami mewakili panitia pada para jamaah bila ada kurang nyaman dan kurangnya layanan, mungkin ada keterbatasan dari kami mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki kembali untuk kegiatan ini berkelanjutan. Kegiatan ini untuk manfaat untuk lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar, terutama kaum muslimin. Mungkin itu sambutan dari saya selaku dari Yayasan Halawatul Iman. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah berkenan hadir dan para relawan dan para asatid, para tokoh masyarakat semuanya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sampai selesai bisa kita ikutin acaranya. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abu Azam atas
sambutannya yang mewakili dari Yayasan Halawatul Iman. Tapi tadi sebetulnya ada satu pertanyaan titipan yang belum terjawab, yaitu mengenai progres pembangunan rumah tahfiz Quran. Itu sebenarnya, atau mau kita undang langsung ketua panitianya untuk sampaikan? Boleh ya? Ada hadir beliau? Karena dari kemarin nih ada material keluar masuk sini, barangkali warga sekitar juga bertanya-tanya kan, kamu nanya gitu kan? Enggak. Maksudnya biar kita sama-sama tahu apa sih yang dimaksud dengan rumah tahfiz Quran dari Halawatul Iman ini. Selain juga teman-teman biar punya pandangan, juga warga punya gambaran juga. Ini ada nggak sih maslahatnya buat warga sekitar? Jangan-jangan bikin rumah tahfiz Quran buat yayasan doang gitu. Nah, silakan. Saya undang siapa nih? Baiknya Abu Azam. Ketua Pembangunan. Ketua Pembangunan yaitu Pak siapa? Pak Dwi. Beliau tidak ada, qadarullah. Alhamdulillah. Oh ada ya? Segede gini. Oke, langsung saja Pak Dwi yang mewakili mewakili yayasan untuk menyampaikan progres pembangunan dari rumah tahfiz Quran Halawatul Iman. Silakan Pak. Jadi Bapak jangan merasa terkenal dulu. Bapak di tengah perkenalkan diri, baru sampaikan. Boleh silakan. Nyamannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, saya di atas ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Abu Ziyad. Saya diberi amanah oleh Yayasan Halawatul Iman sebagai Ketua Pembangunan Pondok Tahfiz. Jujur saja untuk kedepannya saya belum tahu Pondok Tahfiz ini akan dipergunakan untuk yatim atau bagaimana, karena proses pembangunan masih terus berlangsung dan progres sampai sekarang ini kita sudah masuk ke pekerjaan proses pengajian. Untuk selanjutnya kita mau membangun lantai 2. Jadi masih banyak pekerjaan dan dana yang kita butuhkan. Untuk itu tidak panjang lebar, to the point aja. Kami masih sangat membutuhkan dana untuk kelangsungan pembangunan Pondok Tahfiz, dan kita berdoa semoga Allah mudahkan semuanya. Target tahun ajaran baru ini Pondok Tahfiz ini segera terrealisasi untuk kemaslahatan kaum muslimin semuanya. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, singkat jelas padat. Iya, itu bedanya kalau orang teknik sama orang sales ya. Kalau sales saya akan bicara visinya dulu, pandangannya dulu. Kalau ini langsung to the point, kita kurang sekian puluh juta gitu. Itu bedanya orang teknik. Jadi 89 juta ya, kurang lebih ya? Kurang lebih 89 juta. Butuh dananya juga apa tenaganya enggak? Tenaganya juga butuh enggak? Semua yang butuh. Baik kalau gitu, Masya Allah. Jazakallah khair, semoga Allah mudahkan. Baik, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan kepada para tokoh masyarakat di wilayah RT 06 RW 02 Desa Susukan yang sudah berkenan hadir di dalam acara iftar jamaah ini. Fadol, silakan para syekhuna untuk dapat mengisi tempat-tempat yang masih kosong. Baik, selanjutnya meningkat ke acara selanjutnya, kita akan sampaikan sambutan dari tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Muhasan, yang insya Allah beliau tidak perlu berdiri, cukup duduk di tempat beliau. Habis itu mungkin ada dari perwakilan Pak RT yang bisa mewakilinya. Untuk panitia coba di cross check Pak RT ada datang dengan mewakilinya tidak, untuk memberikan sambutan. Demikian kepada Syekhuna Ayah Muhasan, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil Islam alaiya. Puji dan syukur karena kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya sudah dirajat taufik dan hidayahnya kita di sore menjelang maghrib. Tentunya kalau ada kata-kata maghrib itu kata-kata yang teristimewa lagi bagi anak-anak. Hadapan yang saya hormati, yang saya kenal yaitu Bapak Padiyah nomor 1 saya kenal di Desa Sukan karena beliau paling dulu sering tampil di masyarakat dan ternyata orang cukup gembira semua kehadiran dia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati, Bapak Ustadz, Bapak guru-guru, Dewan Guru sekalian yang saya tidak sebut persatu, termasuk saja di sebelah kiri ke saya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil Islami alaiya, terutama saudara-saudara saya ini yang datang seiman, seperjuangan, secita-cita yang mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saja ya, to the point aja. Saya ini tidak tahu rencana saya dan rencana keluarga saya. Tapi alhamdulillah rencana kita semua anak-anak saya sini ya, termasuk juga di sebelah saya anak saya paling tua Taufik Gusti. Ya, Allah menentukan rencana di sini. Yang tadinya mah, ya namanya tanah begini, sekarang udah enak nih. Tadinya mah, masya Allah, apalagi di pinggir kali. Ya pokoknya kalau orang mau kita tawarin untuk dibeli, ya takut orang. Karena dia di pinggir kali ya, ada apanya ada. Maka ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keseluruhannya ya, rencana kita semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ahli kubur yang konggong saya yang punya tempat di sini yang pertama ya, kalau buat saya sih nggak ada apa-apanya ya, kita mah tinggalin enak aja, kalau kita mau jual kita jual kayak yang penting ya, terutama yang punya musola di sini Haji Gojali bin Rusuh ya, yang namanya mah Haji Jara ya, tapi dikerenin bahasa sekarang saya ganti ketika saya di ET bersama tokoh masyarakat namanya Musola Al-Gojali. Sampai sekarang alhamdulillah beliau setiap saat selalu dikirimin hadiah Al-Fatihah, karena yang namanya tokoh itu ya biar bagaimana orang yang bentuknya gimana kita nggak kenal, tapi namanya itu jelas tokoh, dia yang memberikan daripada segumpal tanah yang dibikin musola, dan jalan-jalan di sini semua juga karena semua tanah dia semuanya, itu keberadaannya. Kemudian singkat kata saja, dengan adanya bapak-bapak hadirin termasuk yang saya kenal maupun yang baru kenal, mudah-mudahan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sendiri merasa besar sekali harapan mudah-mudahan dengan adanya tapis Quran Hawatul Iman ini, Hawatul Iman ini mudah-mudahan nantiasa melambung namanya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak yang belum tahu apa sih ini, kalau kita bedanya apa ya? Sholatnya semuanya malih kiblat. Waktunya juga sama. Apa yang beda? Antara kita ini terserah mau dia kemanain maunya, mau kuat mau mana gitu. Menurut saya karena saling kurang pengertian saja. Dari saya rasa mudah-mudahan daripada Bapak ini semua saya cukup gembira, karena saya lagi sakit Pak nih, doakan mudah-mudahan saya ini nggak bisa jalan, tangan kiri dan kanan jadi satu, stroke. Siapa yang nggak takut kalau stroke ya? Ya mudah-mudahan aja hati saya nggak stroke, tapi walaupun fisik saya stroke. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Mudah-mudahan program yang dipimpin oleh bapak-bapak saya yang terkenal ini nggak sembarangan, sumber daya daripada SDM-nya bapak-bapak semua sudah saya tahu sendiri. Kami yang sangat kekurangan, mohon dibukakan begitu kemaafannya seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga sambutan dari Ayah Muhasan ini sangat bermakna sekali bagi kami semua di sini, dan insya Allah amal jariah
juga akan mengalir terus kepada para sepuh bin sepuh dari keturunan Bapak Ghazali yang telah memberikan fasilitas baik itu tempat ibadah maupun juga jalanan yang insya Allah menjadikan pemberat dan juga menjadikan amal jariah tidak putusnya bagi anak keturunan beliau nanti di kemudian harinya pula. Insya Allah mudah-mudahan manfaat dengan adanya wakaf yang diberikan oleh keluarga Bapak Haji Muhasan ini menjadikan juga ladang pahala bagi Pak Muhasan beserta para anak keturunannya. Baik, cara sambutan kayaknya udah kelar. Ya. Sekarang kita masuk ke acara utama. Acara utama, insya Allah akan sebentar lagi kita laksanakan. Yang mana acara selanjutnya adalah kita mau ngobrol santai, berbincang-bincang santai kepada para asatid, guru-guru kita di Yayasan Al-Kaliman menyangkut tentang seputaran Ramadan. Biar 10 hari terakhir ini Ustaz jadi semakin nambah. Kalau kata guru-guru yang lain tuh jangan sampai kalah dengan kuda pacu yang sudah mendekati garis finish, dia semakin ngebut. Kita jangan sampai kendor di menjelang akhir Ramadan ini Ustaz. Kepada Ustaz Khalidin LC, waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol Mas. Iya. Dan juga tidak lupa kami persilakan kepada Ustaz Abu Ilyas Suherlan untuk menempati posisi kedua. Betul, Ustaz. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, biasanya kan konsepnya kajian ya. Jadi Ustaz menyampaikan materi satu arah, lalu setelah selesai materi ada sesi pertanyaan, lalu dijawab oleh Ustaz jika memungkinkan. Nah, tapi ini di sini kita lebih interaktif saja, lebih kayak orang-orang di podcast sana. Jadi ada hostnya, ada yang dia sambil ngobrol kayak gitu-gitu. Dan juga nanti juga bisa sesekali ada pertanyaan yang bisa nanti dititipkan ke host untuk ditanyakan langsung kepada Ustaz. Seperti itu sih. Jadi kita pengen konsepnya lebih ringan saja, lebih light, karena khawatir kalau misalkan satu arah ya Ustaz ya, nanti yang ada Ustaznya ditinggal tidur, yang lain ngantuk. Ini karena jam-jam rawan, sudah periode finish mau buka puasa, alih-alih zikir petang malah ternyata tidur petang. Seperti itu Ustaz. Ini kita mau bahas apa Ustaz? Insyaallah sore ini Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa dan tidak bosan-bosan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. La yashkurullah liman la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah ketika seseorang tidak berterima kasih atau bersyukur kepada manusia. Sebelum acara ini dimulai, tentunya kami mengucapkan rasa terima kasih. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam terselenggaranya kegiatan yang penuh berkah ini. Rasa terima kasih juga kepada para sesepuh, para asatidah, para tokoh masyarakat yang mohon maaf Ustaz tidak bisa sebut namanya satu persatu, tapi itu semua tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Alhamdulillah, kegiatan yang bermanfaat ini insya Allah sesuai tema kita berbincang santai berkaitan dengan Ramadan. Namun ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Tidak terasa Ramadan yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan, yang lalu kita doa kepada Allah, kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'bana wa balighna ila Ramadan. Allah kabulkan kita semua bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tapi setelah sampai di bulan Ramadan ternyata tidak terasa begitu cepat hari itu berlalu dan kita sekarang sudah di hari yang ke-17. Artinya 16 hari yang lalu sudah melewati kita. Dan kita orang yang beriman, orang yang percaya, yang mengharapkan ridho, rahmat, bertemu dengan Allah SWT,
kita pasti kalau kita kehilangan duit kita, uang kita, katakanlah 50.000 atau 100.000 kita taruh di kantong, lalu kita pergi ke markas atau ke musola, ternyata jatuh. Itu mungkin kita sambil membuka kepala, sebelum udah mondar mandir ke rumah, ke musola, ke rumah, ke musola, kadang nanya orang, lihat duit saya nggak 50.000 tadi jatuh. Dia nggak malu-malu untuk bertanya seperti itu. Uang 50, 100 atau mungkin 200 jatuh, kita akan kehilangan dan kita akan merasa itu hal yang sangat berharga bagi kita. Tapi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, kita semua sebenarnya ada sesuatu yang apabila hilang itu sebenarnya lebih berharga dari uang, yaitu waktu kita. Waktu kita sudah 16 hari yang lalu sudah hilang, sudah nggak bisa kita beli lagi, nggak bisa kita cari, kita dapatkan lagi. Oleh karena itu, di obrolan santai ini kita juga ingin, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz kita, agar kita tidak kalah dengan kuda pacuan. Sebelum masuk finish, itu kuda itu biasanya larinya lebih cepat. Seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang betul-betul rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan surganya dan takut dengan nerakanya, tentunya sebelum Ramadan finish, dia akan lebih mengikat tali pinggangnya, dia akan lebih menyingsingkan lengannya, dia akan lebih bersemangat lagi untuk beribadah, bukan malah meninggalkan ibadahnya, lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, membuangkan waktu yang sia-sia. Oleh karena itu, di kesempatan ini kita saling menasihati, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kita saling menasihati agar kita tidak seperti mereka, orang-orang yang malah justru 10 terakhir atau menjelang finish malah justru lebih santai, malah larinya lebih pelan, malah punya prinsip, alah nanti juga sampai, kalah nggak masalah. Harusnya kita punya prinsip sebelum finish justru kita harus berusaha untuk menjadi yang pertama, menjadi yang nomor 1, sehingga kita bisa mendapatkan doa Rasulullah SAW, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Ramadan itu lewat. Mungkin bahasan kita tentang itu, Ustaz. Sekitar itulah. Baik. Jadi tentang Ramadan ya Ustaz ya, dan bagaimana Intinya kita meningkatkan performance kita nih di hari-hari terakhir menuju Ramadannya Usai. Insya Allah. Baik. Mungkin dari Ustaz Syahran ada yang ingin ditambahkan? Sebelumnya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pada seluruh asatidzah, sesepuh dan juga tokoh masyarakat serta ikhwah sekalian, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua, hingga detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Khalidin Hafizahullah taala, bahwasanya kita saat ini sedang berada di masa-masa perlombaan. Haris ya. Jadi lomba itu biasanya penentuannya di mana? Di awal lomba atau di akhir lomba? Pasti di akhir. Nah, kalau perlombaan saja penentuannya itu di akhir, maka begitu pula Ramadan yang kita berada di dalamnya. Ada sebagian kita semangat di awal, Masya Allah ya. Tapi setelah lewat 15 mulai kendor. Ada yang semangat dari awal sampai akhir. Yang termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana sabda Nabi SAW,
innal a'mala bil khawatim. Sungguhnya amalan itu ditentukan pada akhir-akhirnya. Begitu pula kita sedang berada di bulan Ramadan yang seharusnya setiap kita semakin ke belakang semakin kuat semangat kita, bukan malah semakin kendor. Yang di awal-awal semangat untuk sholat malamnya, baca Al-Qur'annya, semakin ke belakang harus lebih ditingkatkan lagi, untuk lebih. Bagaimana Nabi SAW di 10 hari terakhir itu beliau menyetorkan hafalannya 2 kali kepada Jibril alaihissalam. Maka begitu pula yang harus kita lakukan, saling berpacu, saling berlomba untuk mendapatkan yang terbaik. Karena setiap kita ingin menjadi pemenang pasti. Bagaimana mendapatkan kemenangan? Ditentukan dengan detik-detik terakhir. Apakah kita sudah kendor duluan sebelum masuk finish tadi, ya, atau ya, kita justru memacu lebih kuat untuk sampai menjadi pemenang, hingga kita bisa meraih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janjinya? Janjinya apa? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sabda Nabi apa? Man shoma Ramadhana, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, sekitar itu ya perbincangan kita ya Haris ya. Insyaallah. Nah, ya. Jadi kita masih dalam waktu atau di tengah-tengah perlombaan ya, seharusnya kita makin ngegas ya, bukan kendor ya. Sahih. Masya Allah. Nah, terus ini saya pribadi jujur aja, ini udah mulai gantung nih Ustaz. Udah mulai capek juga, semangat mah ada, cuma fisik kelelahan nih Ustaz. Gimana Ustaz? Ada nggak ya tips-tips dari mungkin kisah-kisah inspiratif dari para sahabat terdahulu, bagaimana sih puasa mereka? Atau barangkali ulama-ulama yang sering dijadikan referensi terutama di Asia Tenggara ya, atau Indonesia. Imam Asy-Syafi'i bagaimana sih puasanya, seperti itu Ustaz? Kali bisa. Nah, baik. Bismillah. Dan ini menjadi fitrah manusia bahwasanya fi kulli amalin sirrah wa kulli sirratin fatrah. Dan setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat itu ada masa-masa kendor. Dan ini sudah menjadi tabiat manusia. Kita semangat dalam beribadah, ada momen ini, momen itu, semangat itu menjadi sunatullah. Jadi setiap manusia itu ada rasa semangat dan memang ada saat-saat kendornya. Oleh karena itu perlunya kita saling menasehati dalam hal ini, sehingga kita ingin menyampaikan begini. Hukum asalnya setiap amalan itu sebaiknya itu kita lakukan itu kan sir ya, artinya kita lakukan itu betul-betul hanya dia dengan Allah yang tahu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbul taqi wal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, mencintai hamba yang ketika beramal itu sendirian. Secara umum demikian. Namun ada kalanya orang-orang itu dia bisa semangat, dia bisa akan memacu semangatnya, dan dia bisa bangkit dari kelelahannya, kefuturannya dengan cara ada temannya, dengan cara ada orang-orang di sekitarnya. Nah, itu pun menjadi hal yang lumrah. Oleh karena itu, Nabi yang mulia SAW pun dahulu biasa beliau sholat malam sendirian. Namun ada kalanya beliau pernah sholat malam bersama dengan sahabat yang lain. Bahkan diriwayatkan beliau SAW sholat Ramadan di malam hari, di awal-awal beliau sholat qiyamul lail atau sholat tarawih itu 3 atau sampai 4 malam itu bersama kaum muslimin saking banyaknya, dan akhirnya dijadikan bersatu oleh Khalifah Umarul Khattab. Yang artinya ada ibadah yang memang kita butuh itu kebersamaan. Kita butuh dengan tetap keikhlasan kita jaga, keikhlasan kita antara kita dengan Allah SWT kita jaga. Namun ada faktor-faktor yang kesemangatan itu muncul ketika ada pendorongnya. Misalkan iftar jama'i,
Akhirnya bertemu dengan saudaranya yang tadinya di rumah hanya ketemu istri, ketemu anak. Kemudian ketika bersama di musola, di masjid, di majelis taklim, bertemu dengan saudaranya, ternyata Masya Allah, dia bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari saudaranya. Ternyata saudara saya semangat sekali. Sedangkan Nabi SAW, al-mu'min mir'atul mu'min. Sedangkan seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Loh, kok kenapa saya selama ini kok lemas? Kok dia masih semangat, masih ke masjid 5 waktu, masih baca Al-Quran. Ternyata setelah ketemu temannya, dia akhirnya tambah semangat lagi. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini salafus saleh, khususnya dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in, senantiasa saling mengingatkan agar satu yang lainnya agar bersemangat di akhir-akhir bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir, dan kita insya Allah tinggal beberapa hari lagi akan masuk ke 10 hari tersebut. Oleh karena itu, ya banyaklah kita untuk melakukan hal-hal atau faktor-faktor yang membuat kita semakin semangat dalam beribadah, seperti kita datang ke masjid, bertemu dengan ikhwan, teman saudara yang lain yang sama-sama sedang semangat. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya syaitan, dengan tablisul iblis, bahwasanya semua ibadah itu memang harus berusaha, harus tidak terlihat oleh siapapun, tapi akhirnya dia malah sendirian dan futur. Ternyata dia keluar di rumah, ternyata yang lainnya sedang lagi asik-asiknya dia membaca Al-Quran, yang lainnya sedang asik-asiknya sedang misalkan sholat sunnah dan yang lainnya. Nah ini bahaya malah kalau seperti ini, kalau dia tertipu dengan kaidah yang dia buat sendiri. Memang betul sekali lagi bahwasanya setiap amalan itu hendaknya berusaha untuk seikhlas mungkin dan hanya dia dengan Allah yang tahu. Namun ada faktor-faktor yang memang terkadang kebersamaan itulah yang membuat seseorang itu bisa muncul kesemangatannya, bisa bangkit lagi dari keterpurukannya, dari keletihannya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bersama kita bisa ya Ustaz ya? Iya, insya Allah bersama kita bisa. Kalau 3 periode Pak. Bukan nih Ustaz ya? Ini bukan kampanye tapi ya. Iya, kampanye, bukan gak ada nomornya. 3 periode awal, periode tengah, sama periode akhir. Oh iya, maksudnya 10 pertama, 10. Oh iya. Jadi cari komunitas-komunitas kecil ya Ustaz. Iya, betul. Kami selalu ingatkan kepada kita semua, kalau orang ahli maksiat aja kadang punya komunitas ya. Orang ada komunitas untuk membuat maksiatnya itu istiqomah. Ada komunitas, suatu komunitas yang Masya Allah ya, dia komunitas biar setiap malam itu biar istiqomah, selalu remian, selalu homeran, selalu dugeman. Wah, Masya Allah, dia bikin komunitas, bikin grupnya, ada grup WhatsApp-nya, ada Instagram grupnya, mungkin ada Facebooknya, mungkin ada link channel YouTube-nya dan segala. Kenapa? Mereka lakukan agar istiqomah dalam maksiatnya tersebut. Oleh karena itu, kenapa kita enggak gitu loh? Kita harusnya punya komunitas untuk membuat istiqomah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya komunitas kita hanya berdua misalkan, dan itu manjur, ternyata obat mujarab sehingga kita bisa istiqomah, kenapa kita tidak? Dan kenapa kalau kita komunitas misalkan di lingkungan kita punya komunitas, misalkan Halwatul Iman, kita bikin komunitas agar semakin semangat ibadahnya, kenapa kita tidak? Selama itu secara syar'i tidak ada larangan. Ya segala sebab yang bisa membuat itu istiqomah ya kita lakukan. Wallahu a'lam. Nah, berarti berkumpul dengan orang-orang soleh. Iya betul. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu bisa memupuk kembali semangat ibadah kita. Insya Allah. Tuh teman-teman, jadi berkumpul sama orang-orang soleh. Nah pertanyaannya gini Ustaz, siapa yang dimaksud orang soleh sekarang ini Ustaz? Terus kita nongkrong di mana Ustaz? Biar dapetin orang soleh. Apa kita nilai 1, wah dia tuh jenggotan, soleh tuh. Wah tuh dia sering ke masjid, soleh tuh. Gimana Ustaz? Berat juga dia. Itu kan kita cenderung pasti harus menilai seseorang. Iya betul sekali. Kriterianya apa sih Ustaz? Pertama, wala nuzaki ahada illallah, kita tidak memtazkiyah, tidak mensucikan satupun manusia kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada yang maksud kecuali Rasulullah SAW. Orang soleh, kalau kita kembali ke pembahasan kaidah syariah, kembali ke bahasa soleh, dikatakan orang itu soleh
apabila dia itu melaksanakan kewajiban dia kepada Allah SWT dan kewajiban dia kepada manusia. Itulah dikatakan orang soleh. Ya, jadi ketika seseorang itu bisa menunaikan kewajiban dia kepada Allah SWT, kewajiban dia sebagai seorang hamba untuk mentauhidkan Allah, dia tunaikan. Kewajiban dia untuk menjauhkan kesyirikan, dia tunaikan. Kewajiban dia untuk mengikuti syariat Islam, dia tunaikan. Dan kewajiban dia sebagai manusia kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kerabatnya, dia tunaikan juga. Maka secara syar'i ini namanya soleh. Walaupun secara niat kita, wallah kita nggak tahu ya, tapi secara zahir dialah orang yang soleh. Ya, jadi dialah orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada kita semua. Ustaz Suherlan, jadi gimana cara kita bentuk komunitas-komunitas untuk meningkatkan iman ini, Ustaz? Iya, tentunya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita ya, bahwasanya orang yang bermaksiat aja mereka punya komunitas. Kenapa orang-orang yang soleh tidak buat komunitas untuk saling menyemangati, saling menasihati satu dengan yang lain? Nah, tentunya di sanalah perlunya kita motivasi dari saudara-saudara kita, nasihat ya. Ahlan Ustaz. Ahlan. Fadhal. Nah, alhamdulillah ya, kita kedatangan satu Ustaz lagi, Ustaz kita, Ustaz Guna, Ustaz Syafi. Nah, bukan maksud untuk memotong, iya, tapi kayaknya kehadiran saya sudah tidak diperlukan. Kok itu interaktif saja bertiga gimana, Ustaz? Iya. Pelajar hidup. Oh jangan, nanti kalau ngobrol bertiga nantinya jadi cinta segitiga nanti. nah, iya. Nah, itu istilah aja ya, mohon maaf. Ya, mungkin kita beri kesempatan dulu kepada Ustaz Guna untuk memberikan sambutan ya, atau sedikit motivasi buat kita, Ustaz, untuk kita biar semangat nih untuk menyongsong hari-hari terakhir bulan Ramadan, Ustaz. Nah, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bertatap muka. Sebelumnya kumpul di grup tapi belum pernah tatap muka, belum pernah langsung. Nah, di kesempatan ini alhamdulillah bisa bertemu dengan rekan-rekan, dengan teman-teman, dengan ikhwas semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang dibangun di atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya, kemudian kepada para sahabatnya dan juga tabi'in dan seluruh pengikutnya. Ikhwafillah azanallahu wa iyyakum. Sudah sebelumnya dari Ustaz Khalid dan juga Ustaz Suherlan ya, untuk semangat menjalani hari-hari kisah hari yang ada di bulan Ramadan ini. Isinya tidak jauh berbeda. Saya hanya ingin mengutip sedikit pernyataan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dia pernah mengatakan supaya kita semangat menjalani bulan Ramadan, karena Ramadan ini bulan yang tidak ada yang sejajar dengan bulan ini. Kalau bulan-bulan lain, kalau formasinya bulan dalam Islam itu masih individu muslim, keluarga muslim harus tahu formasinya 147. 1 bulan Ramadan yang pertama,
Nggak ada bulan-bulan yang lain yang sejajar yang sepadan dengan bulan Ramadan terkait utamanya. Bulan lain kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kullu syahrin fa'asa an yakuna minhu khalafun. Bulan lain kalau sudah berlalu ada penggantinya, ada bulan lain yang sepadan dengan bulan yang sudah berlalu. Tapi kalau bulan Ramadan, wa amma syahrul ramadhana wa min aina lakum minhu khalaqun. Sulit kalau sudah berlalu kita dapat penggantinya yang sepadan, nggak bisa. Kita harus nunggu 11 bulan lagi. Nah, momen ketemu bulan Ramadan ini momen spesial. Apalagi disebutkan dalam hadis Ibnu Hibban, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Selisih sekali Ramadan saja itu bisa menjadi pembeda derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu bisa jadi pembeda. Jadi mungkin ya ikhwas, kalian pernah dengar ya, dua orang yang masuk Islam bersamaan, kemudian satu wafat duluan, kemudian yang satu wafat belakangan. Yang wafat belakangan justru dikisahkan sebagaimana mimpi yang disaksikan oleh Thalha bin Ubaidillah. Ternyata yang masuk surga duluan sahabat yang wafat, orang yang wafat, saudara yang wafat belakangan. Padahal disebutkan dalam hadis, karena asyadduhuma ijtihada, yang wafat duluan itu semangat ibadahnya melebihi yang wafat belakangan. Bahkan disebutkan dalam hadis ustusyhida, wafat dalam keadaan syahid dalam kondisi terbaik. Tapi yang belakangan karena selisih satu Ramadan tadi dan Ramadan itu dimaksimalkan, diisi dengan ketaatan, dengan kebaikan, ternyata bisa menjadi pembeda dan mengejar ketertinggalan beliau dari sahabatnya yang sudah wafat. Ini momen bertemu Ramadan itu momen yang sangat spesial. Karena tidak semua saudara-saudara kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Mudah-mudahan di sisa hari yang ada, ya, mau hari ganjil, mau hari genap, ya, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan. Karena ada hadis, ya, sebagian yang berpendapat bahwa perhitungan ganjil itu dari belakang. Iya, dari belakang. Ada yang mengatakan 21, 22, 23. Kalau dari belakang kan berarti yang genap dihitung ganjil. Maka 10 hari terakhir ini tidak perlu membeda-bedakan, 27 semangat, 25 semangat, 23 semangat, 21 semangat, kemudian yang genap kurang semangat, semuanya harus disapu bersih, ya, dan bisa diisi dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan ibadah yang istiqomah. Itu saja. Baik, terima kasih Masya Allah Ustaz Muzafi atas penyampaiannya dan atas motivasinya bagaimana meningkatkan performance kita di akhir-akhir Ramadan ini. Nah, seperti kita lihat sama-sama teman-teman di belakang juga sudah mulai agak sempit. Barangkali bisa agak maju sedikit ke depan. Ada kata-katanya bahwa seberapa urgensi sih Ustaz si itikaf ini Ustaz? Dan apakah memang kalau nggak itikaf, apa ada amalan pengganti yang senilai dengan itu Ustaz? Monggo Ustaz. Iya, karena waktunya kita juga terbatas, godaannya juga luar biasa dari kanan kiri depan belakang ini. Masya Allah, ya, barakallahu fikum. Ini kalau boleh tahu pribadi atau perwakilan nih jangan-jangan? Jangan-jangan semuanya nih, kasusnya sama jangan-jangan. Ini sih ada yang WA-an Ustaz. Oh iya, nggak khawatirnya ini pengalaman pribadi ternyata udah mengumpulkan semua keluh kesah semua dijadikan satu. Jadi begini, kita punya kaidah dalam Islam itu, alhamdulillah kita punya kaidah yang sangat matin, sangat kuat dalam menghadapi setiap permasalahan. Allah SWT mengatakan wa ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Oleh karena itu ketika masalah menimpa kita ambil contoh seperti tadi, kita dihadapkan dengan rumah tangga yang dari satu sisi kita ingin beribadah full, kita ingin lebih semangat dari kuda pacuan yang tadi disampaikan, tapi di satu sisi ada kita anggap ya ini mungkin bisa menjadi faktor yang bisa mengurangi tempat ibadah kita. Kita katakan bersikaplah pertengahan dalam masalah ini, bersikaplah pertengahan. Kita omelin
kita jadikan dia sebagai musuh yang nyata, ya salah juga. Karena musuh yang nyata bukan istri kita, ya. Istri kita adalah pendamping kita, istri kita adalah orang yang berjasa kepada kita dalam merawat anak-anak kita, dalam merawat rumah tangga kita. Oleh karena itu, kita berharap semuanya bisa memahami ini semua. Artinya Islam itu hadir di tengah-tengah kita, selalu memberikan solusi pertengahan. Bisa kita siasati ya. Kita bisa siasati ketika kita menghadapi permasalahan seperti itu, kita sampaikan bahwasanya ini malam istimewa loh Bun. Ini masalah malam istimewa ya Umi. Yang insya Allah saya akan berikan hadiah sepuasnya dan saya itikaf. Kalau seandainya bisa, kalau seperti itu. Kalau oh yaudah Abi, ayah silakan itikaf tapi jangan lupa THR semuanya buat saya gitu. Nah, itu musibah juga kalau seperti itu. Jadi yang jelas kita ingin menyampaikan setiap ya. Oh enggak. Bisa nggak apa-apa direkam. Kalau nggak dikat aja bagian ini. Tapi jangan disekarek-sekarek sederhana ya, bahaya itu. Jadi kita ingin menyampaikan setiap permasalahan itu kita selesaikanlah dengan pertengahan. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata dalam segala umur, pertengahan dalam permasalahan. Apalagi permasalahan dalam masalah rumah tangga seperti ini ya. Dalam permasalahan rumah tangga tentunya lebih bijak, lebih santun. Kita harus menjadikan istri kita sesuai dengan posisinya. Tapi ya tentu momen-momen yang berharga seperti ini di akhir 10 Ramadan misalkan, ya tentunya kita harus bisa juga memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, insya Allah dengan kaidah yang sangat besar yang kedua yaitu asyura wa amruhum syura bainahum, insya Allah terselesaikan. Artinya musyawarahlah dulu dengan istri kita. Cobalah Umi, kita ini setahun sekali kok. Ayah kan sudah kerja setiap malamnya juga jarang-jarang di masjid. Insya Allah deh, nah, nanti beliin ini dan itu. Ada komunikasi, ada musyawarah. Sebagaimana dulu waktu mau nikah kan bisa komunikasi dengan baik. Masa sudah jadi istrinya nggak bisa, kan aneh juga. Ya Allah ta'ala. Ya, Masya Allah, itu tips menangani istri. Pertanyaan pertama sudah terjawab, jadi mohon tadi dicatat ya, tadi jangan lupa. Nah, pertanyaan kedua tadi mungkin Ustaz Firman bisa bantu kami menjawab pertanyaan kami, Ustaz. Ada nggak sih amalan yang setara kalau misalnya kami memang waktunya terbatas gitu, Ustaz? Ada kebutuhan di pekerjaan juga yang nggak bisa ditinggal seperti itu. Jadi iktikafnya juga nggak bisa full dari pagi sampai malam sampai 10 hari seperti itu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, sebenarnya sebagaimana penjelasan para ulama, dan ini menjadi pendapat yang lebih rajih sebagian para ulama menyampaikan bahasanya iktikaf itu tidak harus sehari dari siang, dari pagi kemudian ketemu pagi lagi sebenarnya ya. Tapi seseorang iktikaf ketika dia datang ke masjid, dan ini menjadi pendapat para ulama bahasanya walaupun dia sejenak dan dia berniat untuk iktikaf, sebenarnya dia sudah dapat pahala iktikaf. Maka ketika kita disibukkan dengan pekerjaan kita, urusan yang lain ya, dan hanya bisa menyisihkan waktu yang sedikit untuk iktikaf, lakukan. Nah, jadi jangan sampai kemudian apa ya, wala yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa diraih semuanya juga kemudian jangan ditinggalkan semuanya ya. Wah, saya nggak bisa iktikaf dari pagi ketemu pagi, ya sudah nggak usah iktikaf. Jangan juga. Mungkin walaupun satu malam ya khusus ya, malam-malam libur, malam-malam ya Sabtu atau malam Ahad pas tidak ada kerjaan, khususkan waktu juga. Iya, bukan berarti tidak bisa dari sampai ketemu pagi, kemudian sama sekali gak usah iktikaf juga, ya. Nah,
walaupun hanya sejenak, ya. Niatkan dalam hati antum beritikaf ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW yang sampaikan, Nabi kalau tidak bisa seluruhnya, setidaknya setengah, ya, dari 10 hari terakhir. Kalau tidak juga, ya, setidaknya sepertiga, antum harus bisa menyisihkan, ya. Ya, itu tips dari anak. Mungkin ada tambahan dari Ustadzuna Ustadz Musafi, kami persilahkan. Fadhil Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Sedikit menambah. Dijawab oleh Ustadz Khalid terkait adanya godaan, adanya godaan dari pihak keluarga di penghujung hari-hari bulan Ramadan, di hari-hari yang mulia, sebenarnya bisa disiasati, ya. Di antara nasihatnya ya bisa didahulukan, beli perluannya, beli makanannya, beli bajunya, sebenarnya itu gak terlarang. Ilmu ta'am masyarakat lebaran, kalau memang dibeli di awal, didahulukan supaya nanti di hari-hari terakhir bulan Ramadan tidak disibukkan dengan itu, tidak jadi masalah. Jadi al-amru wasi, perkaranya luas, tidak harus di penghujung Ramadan kita sibuk, jadi bisa disiasati, bisa beli di awal, itu dia terlarang. Supaya nanti di hari-hari terakhir bulan Ramadan, ya, kita bisa fokus, kita bisa intens interaksi dengan Al-Quran, dengan ibadah yang lain, itu bisa disiasati. Kemudian tadi tambahan dari jawaban Ustaz Suara, betul apa yang dikatakan beliau. Jadi bagi teman-teman wahai semuanya yang masih ada kesibukan di pagi harinya atau di siang harinya, tidak jadi masalah untuk memilih waktu di malam hari. Kaftar tidak jadi masalah, karena di mazhab ulama mazhab menjelaskan bahwasanya i'tikaf boleh walau kana lahdhah yasira, walau kana lahdhah yasira, meskipun hanya bentar, ya, 15 menit, 10 menit kita masuk niatnya i'tikaf, kemudian saat duduk kita baca Al-Quran atau zikir dan keluar, itu sudah i'tikaf juga. Cuman kalau bicara afdhaliyah, ya, kalau yang teman-teman sudah misalnya tidak ada kesibukan, menetap di masjid, kemudian sampai malam takbiran, itu lebih bagus lagi. Itu iktikafnya Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan mudahan buat teman-teman yang sibuk, yang masih bekerja, yang belum libur, bisa memilih di waktu malam, ya, bisa memilih di hari-hari libur untuk iktikaf. Itu saja. Baik Ustaz. Jadi yang Anda tangkap nih dari penjelasan dari awal kita mulai talk show-nya sampai sekarang ini adalah intinya kita harus cerdas dalam beramal, ya Ustaz. Sebenarnya Islam itu mudah, ya, tapi nggak boleh dijadikan bermudah-mudahan juga, Ustaz. Memberikan banyak keringanan. Gimana kitanya sempat, ya sudah kerjakan seperti itu, Ustaz, ya. Jadi segala sesuatu bagaimana siasat kita dan bagaimana kita mengambil motivasi atau inspirasi dari cerita-cerita para sahabat atau cara para tabi'in atau para ulama terdahulu, ya Ustaz, ya, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Ada kali kita sudah di penghujung waktu, ada nasihat atau ada motivasi tambahan dari Ustaz? Tayyib, buat para ikhwah semua, hafizakumullah. Pertama, untuk nasihat pribadi dan untuk semuanya, yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih mencintai apa yang Allah fardukan dibandingkan apa yang Allah yang sifatnya nafilah atau sunnah. Oleh karena itu, yang terakhir di saat-saat seperti ini, jagalah yang fardunya
sebagaimana kita mengetahui fardu-fardu yang Allah wajibkan pada kita, termasuk mencari maisha itu fardu dan itikaf itu sunnah. Tentunya orang yang cerdas akan memilah dan memilih mana yang harus didahulukan, mana yang yang nomor 2 gitu. Oleh karena itu di hari-hari seperti ini kita saling menasihati untuk bisa mengambil yang prioritas al-ahamu bil aham. Mana yang lebih penting dan berusaha untuk bisa mengamalkan itu semua. Ya. Dan tentunya tidak lepas dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini hari-hari puasa adalah hari-hari doa sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan puasa diawali dengan puasa disisipi dengan doa setelahnya puasa. Allah mengatakan, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Di ayat itu atasnya puasa, setelah ayat itu berkaitan dengan puasa. Padahal ini berkaitan dengan doa. Oleh karena itu kami ingatkan untuk semuanya untuk ikhlas berdoa kepada Allah SWT agar bisa istiqomah, agar bisa diterima amalnya yang ada Allah SWT dan diampuni segala kekeliruan, dosa-dosa, dimudahkan segala urusan dan semuanya. Wallahu ta'ala. Dan sedikit mungkin nasihat terakhir mungkin dari anak, bahwasanya tentunya di hari-hari terakhir itu ada sebuah malam yang begitu mulia, malam Lailatul Qadar, yang apabila seorang beramal dengan sebuah amalan ya, dan bertepatan dengan malam itu seperti pahala selama berapa ya, 1000 bulan ya, 1000 bulan. Nah, kemudian bagaimana bagi kita yang masih sibuk tadi ya? Nah, apakah orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu harus orang yang itikaf di masjid? Tidak juga. Nah, dimanapun kita berada, ketika kita mengisi malam itu dengan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kita akan mendapatkan kemuliaan. Nah, dan ingat bahwasanya kemuliaan malam Lailatul Qadar ini harus bisa kita usahakan untuk kita raih. Karena kata Rasulullah SAW, "Faman hurima minha faqad hurima." Kata Rasulullah, barang siapa yang telah diharamkan dari kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka dia telah diharamkan dari kebaikan Ramadan seluruhnya. Ini harus menjadi nasihat bagi kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semangat beribadah ya, mungkin masih dengan kesibukan, tapi jangan lupa sibuk, mungkin tangan kita sibuk tapi lisan kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini nasihat terakhir dari anak saya. Kalau mungkin ada tambahan? Baik. Tidak terasa ya, Masya Allah. Ketika kita menikmati sebuah waktu itu, waktu terasa sangat cepat. Tapi ketika kita menunggu tanpa ada sebuah kegiatan yang punya manfaat, waktu terasa sangat lambat. Ini tidak terasa sudah 20 menit lagi, insya Allah kita menuju waktu maghrib yang ya, sangat disayangkan juga harus kita akhiri, Ustaz. Barakallahu fikum semuanya, wa jazakumullah khairan. Namun ada hadiah-hadiah juga yang sudah disiapkan oleh panitia. Mungkin kita bisa tanya jawab sedikit ya, berkaitan dengan Ramadan. Nggak mesti kita yang bertanya, bisa jadi dari teman-teman juga. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada para asatidz di sini. Silakan angkat tangannya, lalu kami akan berikan mic. Silakan. Atau ustaznya aja yang bertanya. Jangan bentar dulu Ustaz. Ya bisa jadi seperti itu Ustaz. Karena Ustaz yang menjawab. Gimana teman-teman, ada yang mau punya pertanyaan mungkin? Silakan. Silakan Bapak. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul. Saya tinggal di Airah. Nah, terkait dengan masalah 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Dan di saat ini banyak juga orang-orang atau
atau warga yang berada di kota, mereka ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi di sisi lain mereka ingin mengejar bersilaturahim kepada orang tuanya di kampung. Nah, yang seperti ini mana yang lebih prioritas dan bagaimana kira-kira solusinya? Saya mohon masukan sana di Pak Ustaz semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, betul Ustaz. Bisa silakan. Iya. Jadi buat antum. Oh, buat. Insyaallah. Ini terbaru ini seperti ini ya. Yang ditanya, yang bertanya dapat hadiah, masya Allah. Nah, sering ditanya bayangannya, insya Allah. Iya, sebagaimana tadi sedikit disampaikan oleh Ustaz ya, bahwasanya setiap kita harus cerdas tadi ya. Nah, untuk apa? Memilih mana yang ya, mulia dari yang lebih mulia. Nah, dan tentunya mengejar Lailatul Qadar tadi ya, sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kemudian juga silaturahim juga sebuah kemuliaan. Nah, lalu bagaimana menyiasatinya? Ya diusahakan kalau bisa, kalau mau pulang ingin menyambung silaturahim, pulangnya jangan di 10 hari terakhir. Ya. Dari sudah malam 15 sudah siap-siap ya. Nah, nyarinya kan di kampung Lailatul Qadar kan. Nah, sudah dapat silaturahim, Lailatul Qadar juga dapat ya. Nah, atau ya diakhirkan pulangnya, ditunda ya, maaf ya, saya pulangnya setelah sholat Id, bisa juga ya. Nah ya, iya, jadi tentunya setiap kita harus menjadi orang yang cerdas untuk mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Itu mungkin jawaban dari Ana. Mungkin ada tambahan dari Ustaz yang lain? Nah, iya, bismillah ya. Masih ada 2 penanya lagi, silakan. Mohon maaf sedikit, tadi tambahan sedikit, hanya mengingatkan saja, hanya menambahkan sedikit saja bahwa tidak haram ya, tidak haram kita di malam 10 malam terakhir kita silaturahim. Sekali lagi jangan dipahami haram kita pulang kampung gitu ya, jangan dipahami seperti itu. Cuman kita sedang beliau hanya menjelaskan afdoliyahnya kita 10 malam hari terakhir itu afdoliyahnya itu kita fokus beribadah, bermuamalah dengan Al-Quran, sholat sunnah, berzikir, dibandingkan kita sedang di atas kendaraan. Belum tentu di atas kendaraan itu bisa lakukan itu semua. Jadi walaupun tadi disampaikan, kita hanya menjelaskan boleh-boleh saja pulang kampung 10 malam terakhir di malamnya. Cuman kalau kita melihat sirah perjalanan Rasulullah SAW itu 10 malam terakhir itu kebanyakan mereka fokusnya ke masjid seperti itu. Tapi jangan dipahami, wah Ustadznya melarang tuh kalau belum 10 malam nggak boleh pulang kampung berarti ya? Enggak juga. Boleh aja. Cuman kita sedang menjelaskan keafdoliyahnya seperti itu. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setiap beli Abu Hafiz izin bertanya Ustaz, untuk iktikaf itu wajib di masjid atau boleh di musola? Karena kalau saya pribadi kan kadang masuk malam itu di kantor adanya musola doang Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Betul. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sedikit dari saya. Iktikaf itu boleh di masjid atau boleh di musola. Kita lihat dulu, musola itu didirikan sholat 5 waktu tidak? Didirikan sholat 5 waktu, sholat Jumat enggak ya? Itu kalau di luar itu sama juga dengan masjid. Di sana di luar ada 2, masjid jami sama masjid Esa jami. Masjid jami selain sholat 5 waktu didirikan juga sholat Jumat. Kalau hanya sholat 5 waktu masjid saja, dan masjid jami, masjid saja.
Namanya disebutkan dalam kitab Uqudul Juman fi Durusi Syahri Ramadan. Kalau tidak salah sependek pengetahuan saya, boleh iktikaf di masjid atau musola ini ya. Ini kan namanya masjid kalau di sana, masjid. Cuman dengan ketentuan kalau hari Jumat ya harus keluar nyari masjid yang adakan sholat Jumat, jangan tetap di situ juga gitu. Ya. Jadi boleh, ya boleh. Ya. Oh, alam itu saja saya. Alam bisa. Assalamualaikum Ustaz, di depan saya. Assalamualaikum. Bagaimana Ustaz kalau tidak ada waktu masjid yang banyak daripada saya sendiri di sana ataupun sahabat saya di kereta, di jalan, di mobil, di kantor. Jadi di rumah cuma sepertiga untuk berkeluarga pun. Jadi amalan apa yang bisa sebanding dengan iktikaf? Karena ya di kereta atau bisa atau enggak bisa, saya bisa mungkin pahalanya gimana? Hanya itu saya selesai. Tapi sibuk tapi pengen punya pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa cerita aja. Iya betul. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada ayah kita, Ayah Hasan, dan kepada kita semua. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal, bahwasanya kesibukan yang menyibukkan kita bukan berarti itu menjadi penghalang untuk kita meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami para wanita kan biasanya, kata Aisyah, di rumah, ya. Lalu amalan apa yang seharusnya kami lakukan ketika kami mengetahui kalau malam itu malam Lailatul Qadar? Kan Nabi mengajarkan kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha untuk memperbanyak doa. Insya Allah doanya kita sudah hafal semua. Apa doanya? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu. Zikir terus, baca terus doa itu, ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ya, itu mungkin sedikit dari Fadil Ustaz. Iya. Ada tambahan mungkin? Ya, ya. Baik, sekarang sudah selesai bagi para jamaah bertanya kepada para asatid. Sekarang gantian, Ustaz ya. Gantian. Kira-kira nyampe nggak nih tadi yang sudah disampaikan oleh para asatid kita nih para jamaah? Tapi sambil kita bikin gimmick, sambil kita bersiap-siap karena insya Allah 9 menit lagi masuk waktu maghrib, kita bikin lingkaran agar teman-teman juga bisa bantu setup. Oh, persaf aja. Oh iya, dua berhadapan seperti itu. Iya. Jadi ya benar seperti itu, panjang. Ini ya Ustaz, kira-kira ada pertanyaan apa Ustaz untuk para jamaah kita nih Ustaz? Tapi yang ringan-ringan saja Ustaz. Bisa jawab nggak nih? Saya duluan deh yang nanya deh. Saya duluan, ayo. Pertanyaan pertama, ada berapa ustadz yang hadir sore ini? Ayo, silakan. Ya, Kaki Faris. Silakan. 10 kayaknya. Ada 3. Ada Ustadz Abbas nggak? Nggak ada, oh benar berarti 3. Ustadz Junaidi, oh salah berarti, harusnya 4. Tapi nggak apa-apa, yang di depan kok, yang di depan, insya Allah. Ya. Dan juga ada para asatidz juga dan para ulama dari warga sekitar. Ya silakan Ustadz, barangkali ada pertanyaan, silakan. Iya, bismillah. Disebutkan di acara talkshow tadi ada ayat Al-Quran yang menjadi kaidah bagi umat Islam
apabila kita menghadapi setiap masalah, kita berusaha untuk menjadikan ayat ini sebagai kaidah agar bersikap bijak, pertengahan. Siapa di antara jamaah yang bisa membacakan ayat tersebut? Waduh, ayatnya apa Ustaz? Masya Allah. Berat juga bocoran dikit aja dari Ustaz. Itu Quran surah nomor berapa Ustaz? Itu surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Iya, ayat ke 143. Ya, ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Hadiahnya double kali ya. Karena harusnya santri yang belajarnya jauh nih bisa jawab nih. Iya, karena tadi saya lihat ada santrinya kayaknya tuh. Benar, katanya ada dari Jawa Timur Ustaz. Iya. Katanya. Benar ada ya? Harusnya bisa jawab Ustaz. Belum. Belum deh, belum. Jangan gugurkan harimu deh. Sabar. Oke, kayaknya terlalu berat. Mungkin bisa yang lebih ringan pertanyaannya. Oh iya, siap. Ya, sedikit bocoran tadi ya dari pertanyaan Ustaz ya. Khalidin tadi wakadzalika ayatnya ya. Wakadzalika. Ada yang bisa lanjutin? Santri mana nih santri? Ya. Atau bapaknya santri boleh juga ya. Nah, ya. Nah, Kalau bapaknya yang lebih Pak Eko. Nah. Coba mungkin pernah aja'alnakum ummatan dari depan, dari awal. Iya, bocorannya dibaca juga. wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasul Wa yakuna. Ya deh, sahih, mumtaz. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah ya. Ustaz, sepertinya kita udah Oke, Masya Allah. habis. Namun sebelum itu ada pesan dari panitia ingin memberikan sedikit hadiah khusus bagi warga RT 06 RW 02 yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Ada kenang-kenangan berupa buku, maka mungkin dari para asatid dapat bisa memberikan buku kepada teman Syekhuna Syekh, bapak tokoh-tokoh masyarakat dari wilayah RT 6 RW 0 kepada bapak perwakilan Pak ini bisa menerima buku Pak untuk dari para asatid untuk hadir maju ke depan. Silakan Pak. Pak Dani ya. Pak Dani, Masya Allah. Iya. Silakan Pak Dani. Dokumentasi tolong disiapkan dokumentasi. Masya Allah, barakallah. Betul sih, alhamdulillah, barakallah, sehat walafiat, alhamdulillah. Ada sedikit hadiah kenang-kenangan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, berkah buat kaum muslimin, saudara-saudara kami yang ada di warga RT 2 ini. Mudah-mudahan ya, terima kasih banyak, alhamdulillah. Barakallah. Angkanya pada silakan kembali bisa. Baik, alhamdulillah atas izin Allah, atas rahmat Allah dari kita hari ini kita rangkaian acara ngobrol bareng, talk show, duduk bincang-bincang santai kepada guru-guru kita, para asatid dari Yayasan Al-Mulimat telah berakhir. Dengan sebentar lagi, kurang lebih waktu 2-3 menit lagi kita akan berbuka. Ahlan wa sahlan bagi ikhwan fillah yang baru hadir, silakan untuk semua duduk. Dan insya Allah bagi yang belum mendapatkan hadiah, insya Allah masih ada beberapa hadiah yang nanti akan dibagikan oleh panitia buat antum semua, yang mana ini sebagai bentuk kasih sayang dari kami yang ingin selalu mengingatkan kita supaya terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gimana Aris? Akhir kata kita tutup aja. Baik, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum buat ustaduna yang telah memberikan ilmunya, semoga sangat bermanfaat bagi kita semua, dan juga buat ikhwan kita yang telah hadir waktunya dan juga meluangkan waktunya dan juga menambah faedah-faedah ilmuannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya kami selaku host mohon maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyampaian kata-kata yang tidak teratur dan terarah, kami mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب